Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan Bu Ella ya pada bahasan bab 3 yaitu tentang ikatan kimia ya. Oke. Ikatan kimia ini ya nanti kita akan membahas bagaimana yang namanya suatu molekul berikatan. Nah, setelah belajar ikatan kimia ini, Ibu harap sih kalian bisa ini ya. Satu, menjelaskan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam. Kemudian membedakan sifat fisika senyawa ion, kovalen, dan logam. Kemudian menuliskan rumus Lewis untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. Kemudian apalagi menggambarkan rumus Lewis untuk molekul poliatom. Dan yang terakhir ini nomor 5 ya, menentukan kepolaran molekul. Oke, kita lihat dulu ya. Kalian tahu ini apa? Itu katanya batu SiO2 ya. Mungkin secara kimianya SiO2, cuma yang kalian tahu pasti ini adalah batu atau pasir ya. Nah, pernahkah kalian bayangkan bahwa ada batu yang sangat besar ya, tersusun dari butir-butir pasir yang sangat lembut yang terikat satu sama lain. Demikian pula pasir-pasir yang lembut itu tersusun dari partikel-partikel silikon dioksida yang sangat kecil. Adapun silikon dioksida merupakan gabungan dari atom-atom silikon dan oksigen. Bagaimana atom-atom silikon dan oksigen tersebut bergabung hingga pada akhirnya membentuk batu yang berukuran raksasa. Nah, ini teh pasir ya. Atau ini adalah garam dapur ya. Tahu kan garam dapur, di rumah pasti ada yang namanya garam dapur ya. Nah, sekarang coba bandingkan dengan garam dapur yang berwujud padatan kristal berwarna putih. Garam dapur nih ya tersusun dari gabungan antara ion-ion natrium dan ion-ion klorida. Nah, bagaimana ion-ion tersebut terbentuk? Kemudian bergabung satu dengan yang lainnya, membentuk yang namanya garam dapur. Ya, oke. Atau ini nih yang lebih mahal ya. Tahu ini apa ini? Ya, ini adalah berlian ya. Sedangkan ini adalah arang. Berlian mahal, arang murah. Berlian bagus, berkilau, indah ya. Berkilauan, kalau arang udah main hitam ya. Ini mah keras, bahkan bisa digunakan sebagai alat potong, sedangkan arang rapuh ya. Keras tapi rapuh, bisa dibubuhkan ya. Nah, kok bisa berbeda? Padahal nih ya, berlian sama arang itu adik kakak ya. Sama-sama berasal dari atom karbon. Ternyata yang membedakannya apa? Ikatan kimianya. Ini karbon loh, ini karbon. Ini yang hitam-hitam ini C ya. Ini karbon. Ikatannya ini tetrahedral. Nanti kita akan belajar bentuk molekul ya setelah ikatan kimia ini. Ini bentuknya seperti ini nih lebih rumit. Sedangkan pada arang ikatannya sangat sederhana ya. Ternyata beda ikatan akan membedakan sifat juga ya. Nah, baiklah ya. Kok bisa sih senyawa molekul-molekul tadi berikatan gitu kan ya? Nah, kita akan bahas pada bab berikut ini ya. Nah, bahasan kita kali ini yaitu yang pertama ada kestabilan atom, kemudian ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Kita bahas yang pertama ya, kestabilan atom. Nah, kalian tahu gas mulia? Ya, gas mulia itu kalau di sistem periodik unsur itu berada pada golongan ke-8, ya, 8A. Yang heboh negeri Arab karena senat runtuh, ya. Helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon, ya. Nah, ini aduh kepotong ya. Jadi ini contoh aja lah ya. Heboh negeri Arab karena sampai sini aja. Jadi ada helium, ada neon, ada argon, ada kripton.
kripton. Nah, perhatikan konfigurasinya. Konfigurasi dari gas mulia, kita lihat ujungnya ya. Yang helium ujungnya dua ya. Sedangkan nah, sedangkan neon lihat argon, kripton, elektron valensinya adalah 8 ya. Jadi ternyata ini ya, kalau ujungnya 8 itu bersifat stabil. Tapi khusus untuk hidrogen dan helium ya, dia mah stabilnya 2. Jadi nanti ada yang namanya aturan duplet sama aturan apa satu lagi teh oktet ya. Nah, ini mah duplet nih yang 2, ini mah sisanya oktet. Sedangkan atom-atom lain ini ujungnya 1, ini ujungnya 5 ya, elektron valensinya 1, ini elektron valensinya 5, ini 2, ini 7. Nah, ini mah tidak stabil. Jadi, biar stabil harus seperti apa? Harus mengikuti konfigurasi dari gas mulia ya. Jadi ujungnya teh harus bagaimana? Ujungnya harus 8. Kalau gak 8 ya berapa coba? 2 ya. Jadi ada aturan duplet ya. Jadi ada aturan duplet. Nah, nanti di sini nanti ada konfigurasinya harus duplet atau apa? Oktet. Duplet itu hanya khusus untuk siapa? Duplet mah hanya untuk helium dan hidrogen. Ya, oke. Nah, atom tidak stabil nih ya. Agar mencapai kestabilan, maka dia harus meniru konfigurasi elektron dari gas mulia. Dengan cara apa? Bisa dengan pembentukan ion, bisa juga dengan penggunaan elektron secara bersama. Ya, oke. Lanjut lagi. Nah, kita lihat cara pertama ya. Cara pertama yaitu dengan pembentukan ion. Nah, pembentukan ion memang bisa gitu. Atom-atom tidak stabil nih ya. Terutama nih yang memiliki energi ionisasi rendah, dia mudah melepaskan elektron. Contohnya Na. Na nomor atomnya 11 ya. Jadi kalau kita konfigurasikan menurut Bohr berarti 281 ya. Nah, ini satu. Satu tidak stabil. Biar stabil kan tadi harus oktet ya. Jadi ada 2 pilihan. Boleh menarik 7 elektron atau melepas 1. Mana yang lebih mudah? Ya, karena Na mah tadi energi ionisasinya rendah, ya, ionisasinya rendah, berarti lebih mudah sebetulnya mah melepas elektron, ya. Logika aja, ya. Kita mau promosi harus narik 7 orang. Terus ini harus melepas 1 orang. Mana kira-kira yang lebih mudah? Sudah pasti melepas 1 daripada menarik 7. Nah, karena dilepas 1, akhirnya konfigurasinya jadi bagaimana? Konfigurasinya menjadi seperti ini. 2, 8. Nah, karena dilepas 1, maka kelebihan. Kan awalnya mah proton 11, elektron 11 ya. Sekarang elektron dilepas 1, berarti elektronnya tinggal 10. Berarti kelebihan muatan positif kan 1 ya. Jadilah Na plus. Ya. Nah, sekarang Cl. Cl itu 17 ya. 17 berarti konfigurasinya 2, 8, 7. Nah, di sini biar jadi oktet atau ujungnya 8, bisa menarik 1 elektron atau melepas 7. Mana yang lebih mudah? 7 dilepas kan sayang banget ya, nggak jadi. Lebih baik kita promosi menarik 1 elektron ya. Jadilah konfigurasinya ya 2, 8,
8. Kan awalnya tadi protonnya 17 ya. Elektronnya berapa? 17. Narik 1. Jadi elektronnya 18. Berarti lebih banyak muatan negatif kan? Lebih banyak muatan negatifnya berapa? 1. Berarti jadilah Cl min. Nah, kayak gini. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi sebetulnya untuk pembentukan ion ini, nih ya, kalau melepas, nih ya, kalau melepas elektron pasti jadi ion positif, tapi kalau menarik elektron, dia pasti akan menjadi ion negatif. Logikanya kelebihan muatan negatif, ya enggak? Ya. Oke, next. Nah, ini pembentukan ion. Contoh lagi, misalnya ibu punya oksigen. Oksigen itu nomor atomnya 8. Berarti pembentukan ionnya gimana? Konfigurasikan dulu. Berarti 2, 6. Ya, 2, 6. Kira-kira lebih mudah bagaimana ini? Biar jadi oktet. Apakah menarik 2 elektron atau melepas 6 elektron? Ya. Nah, yang lebih mudah sudah pasti, yang lebih sedikit, ya enggak? Nah, menarik 2 elektron ya. Karena ditarik 2 elektron, jadilah konfigurasinya adalah 28. Ya. Tapi karena kelebihan 2 elektron, jadilah muatannya 2 min. Kayak gitu, ya. Kenapa? Karena dia menarik 2 elektron. Satu contoh lagi, misalnya Al. Al itu 13, berarti konfigurasinya 2, 8, 3. Nah, biar oktet berarti dua kemungkinan ya. Boleh menarik 5 elektron atau melepas 3. Melepas 3 elektron. Nah, mana yang lebih mudah? Yang lebih mudah ya dilepas 3 ya, karena lebih sedikit. Jadi konfigurasinya 28 ya. Karena dilepas jadilah ion positif. Jadilah muatannya Al3+. Nah, ini ya yang jadi cara mencapai kestabilan dengan membentuk ion. Ingat ya, positif itu yang melepas, yang menarik itu jadi negatif. Lanjut. Nah, yang kedua, penggunaan elektron secara bersama-sama ya. Jadi tidak semua tidak semua atom ya bisa dengan mudah melepas elektron atau menarik elektron. Kenapa? Karena mereka punya yang namanya energi ionisasi ya, energi pengionan. Jadi maksudnya itu energi untuk apa? Melepas elektron, energi yang dibutuhkan untuk menarik elektron. Nah, tidak semuanya sama ya. Jadi ada beberapa atom yang memang memiliki energi ionisasi tinggi. Maksudnya energi ionisasi tinggi itu apa? Buat mengionnya susah gitu ya. Butuh energi yang besar untuk membentuk ion. Akibatnya apa? Nah, karena nih tadi ya, energi ionisasinya tinggi sehingga sukar membentuk ion positif karena sukar melepas elektron. Terus ada juga yang afinitasnya rendah. Kenapa? Berarti dia sukar membentuk ion negatif, sukar menarik elektron. Nah, solusinya bagaimana? Biasanya mereka ya membentuk pasangan elektron secara bersama. Ya, nah ini nanti yang akan kita bahas di ikatan kovalen. Kalau tadi yang nomor 1 itu di ikatan ion. Next. Nah, baiklah kita mulai ya. Ikatan ion. Pembentukan ikatan ion terjadi karena, nah ini ya, atom dengan energi ionisasi rendah.
berarti rendah itu mudah melepas elektron. Jadi gak butuh energi buat melepas gitu ya. Jadi nyosok we gitu tah. Akan melepas elektron dan membentuk ion positif. Kemudian elektron yang dilepas tadi akan ditangkap oleh atom yang memiliki afinitas tinggi, ya mudah menarik elektron untuk membentuk ion negatif. Jadi ikatan ion itu terjadi karena satu, adanya serah terima elektron, ya. Dua, adanya gaya elektrostatis antara atom-atom. Kemudian nanti dia membentuk senyawa yang netral hasilnya, ya. Dan biasanya terjadi pada golongan logam dan non-logam. Logam itu biasanya 1A, ya, 2A, 3A. Yang non-logamnya kebanyakan ini terjadi pada 7A, ya, 6A. Ini ya. Next. Contoh misalnya, nah, terbentuknya NaCl melalui ikatan ion. Nah, ini NaCl, Na tadi ya, Na itu nomor atomnya 11. Berarti konfigurasinya 281. Jadi kita gambarkan seperti ini ya. Kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 1. Nah, ini elektron terakhirnya ya. Cuma 1 ya. Karena cuma 1 berarti ya energi ionisasinya rendah. Mudah banget untuk melepas satu. Yang satu ini nanti dilepas, ditangkap oleh siapa? Oleh Cl. Cl 17 nomor atomnya. 2, 8, 7. Kan tadi biar oktet ya. Karena ini dilepas, berarti terakhirnya 8 kan? Elektron terakhirnya jadi 8. Sedangkan ini menangkap 1 ya. Menangkap 1, kalau ini jadi Na+, ini menangkap 1 jadi 288, ini 28, jadi apa? Cl min ya. Ini dilepas, nah jadi seperti ini ditangkap jadi seperti ini, sehingga terbentuklah Na+ ditambah Cl min membentuk apa? NaCl. Nah, kayak gini. Inilah proses pembentukan ikatan ion. Ya, oke, next contoh lagi. Nah, ini terjadi karena ada tarik-menarik ya, karena tadi ada yang memberikan, ada yang menerima. Ya, terjadi serah terima elektron. Oke, contoh yang lain ya, biar lebih mudah, biar lebih paham. Contoh, misalnya ibu punya Ca. Ca itu 20. Berarti konfigurasinya 2882 ya. Nah, ini elektron terakhirnya 2. Berarti nanti dilepas. Ingat dilepas itu jadi positif ya. Jadilah Ca2+. Sekarang misalnya kita ini kan dengan Cl. Cl itu 17. Ya, 17 jadi 2, 8, 7. Nah, kalau 7 berarti apa? Kalau ini tadi dilepas 2 elektron, kalau ini menarik 1 ya. Bu, di sini beda. Ini yang dilepas 2, ini cuma butuhnya 1 gitu. Jadi gimana dong? Nah, kalau kayak gini, nah Cl min ya. Karena yang dilepas 2 berarti kan ada satu lagi nganggur ya. Berarti udah kasihin lagi ke Cl satu lagi. Jadi Cl-nya butuh berapa? Cl-nya butuh 2 ya. Atau kalau ibu sih cara cepatnya ya, tukar muatan. Ca2 plus Cl min. Yang 2 buat Cl ya. Ini kan 1 ya. Yang 1 buat Ca. Jadi gimana? Ca1, Cl2. Nah, jadilah kalsium klorida ya. Kayak gini. Kenapa? Kan ini yang dilepas 2 ya.
berarti diterima oleh 1 Cl sama 1 Cl lagi. Jadi ada 2 Cl. Ya. Oke, next. Contoh lagi nomor berikutnya. Misalnya, sekarang AL. AL itu 13. AL 13 berarti 2, 8, 3. Berarti dilepas berapa? Berarti dilepaslah 3 elektron. Jadi membentuk apa? Membentuk Al3 plus. Kemudian O. O itu 8 ya. Jadi konfigurasinya 2, 6. Jadi menarik 2 elektron. Jadi O2 min. Nah, kalau seperti ini, tadi cepatnya ya, lebih baik tukar muatan. Jadi Al3 plus, terus O berapa min? O2 min. Jadi yang 3 buat O, yang 2 buat Al. Jadilah Al2 O3. Nah, kayak gini ya. Jadi ingat tukar muatan. Terus kalau misalnya sama gimana? Misal kayak nomor 3 ya, Ca. Ca ini 20. O misalnya 8. Ca 2882 ya. O 26. Ini dilepas 2 jadi Ca2 plus ya. Jadilah Ca2 plus. Terus yang ini O butuh 2. Berarti O2 min. Nah, kalau kayak gini jadi Ca2 O2 ya. Nah, biasanya pada senyawa ion mah itu disederhanakan karena rumus senyawa ion itu biasanya rumus empirisnya. Jadilah CaO. Kenapa? Karena ini sama. Jadi diperkecil ya, jadilah CaO. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami untuk ikatan ion ya. Jadi inilah contoh-contoh ikatan ion NaCl ya. NaCl ini logam, ini non logam. Tuh. CaCl2 ini logam, ini non logam. Terus Al2O3 sama, ini logam non logam ya enggak ya. CaO ini logam non logam. Ya. Next. Sifat-sifat senyawa ion. Senyawa ion biasanya kristalnya keras tapi rapuh. Itu garam. Keras kan? Tapi gampang dibubuhkan enggak? Gampang. Ya beda dengan besi. Keras tapi enggak rapuh. Ya. Yang kedua, mempunyai titik didih atau titik lebur yang tinggi. Kemudian yang ketiga, mudah larut dalam air. Ingat aja garam. Garam kan mudah larut dalam air ya. Kemudian yang keempat, dapat menghantarkan arus listrik. Terus yang kelima, ini mah tadi ya, asalnya terbentuk dari golongan logam dan non-logam karena adanya gaya elektrostatis antara ion-ion positif dan negatif. Ya, baiklah lanjut. Nah, yang kedua sekarang ikatan kovalen ya. Untuk ikatan kovalen, bahasan kita nanti ada rumus Lewis, kemudian pembentukan ikatan kovalen dan kepolaran molekul. Rumus Lewis adalah penggambaran elektron valensi suatu atom ya. Berupa apa? Berupa titik-titik. Terlewat si ibu ya ini. Jadi ini berupa titik-titik. Nanti karena nanti ada yang namanya rumus Kekule ya, kayak itu mah berupa garis. Nah, contoh struktur Lewis ya. Ibu punya C. C itu nomor atomnya 6. Berarti konfigurasinya 2, 4. Nah, yang digambarkan adalah elektron valensinya. Jadi C, lihat penggambarannya ya.
1, 2, 3, 4. Jadi muter ya arahnya, bebas arahnya mah ya. Kemudian next, misalnya NA. NA itu 7, NA. Maaf, N ya, kok NA sih? N itu 11 ya. Aduh si ibu ngaco. N itu 7. N itu 7. Berarti gimana? 2, 5. Berarti struktur Lewisnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gini ya. H. H itu 1. Berarti udah aja 1 ya. H 1. O. O itu 8. Berarti 2, 6. Jadi rumus Lewisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah contoh dari penggambaran rumus Lewis ya. Atau misalnya S. S itu 16 ya. Berarti 2, 8, 6. Sama ya dengan O ya ini mah ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang kita sebut rumus Lewis ya. CL 17. 2, 8, 7. Jadi CL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, paham? Mudah-mudahan bisa dipahami. Next. Nah, sekarang pembentukan ikatan kovalen. Pembentukan ikatan kovalen seperti apa? Ya. Untuk pembentukan ikatan kovalen, misal, Ibu misalkan dulu pada HCl, pembentukan HCl. H nomor atomnya 1, berarti 1. Cl nomor atomnya 17, berarti 2, 8, 7. Nah, kita gambarkan ya struktur Lewisnya. H itu 1, Cl itu 7. Ininya elektron valensinya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, H itu duplet. Dia stabil dengan cukup 2 ya elektron valensinya. Sedangkan Cl itu harus oktet. Berarti harus 8. Artinya H kurang 1, Cl juga kurang 1 ya. Nah, di sini nih set ya dipakai secara bersama-sama ya. Dipakai secara bersama. Karena dipakai secara bersama, lihat H jadi punya 2, si Cl jadi punya berapa? Cl jadi punya 8. Akhirnya terbentuklah ikatan, namanya apa? Namanya adalah ikatan kovalen. Nah, di sini karena ini satu pasang, berarti ikatannya ikatan kovalen tunggal. Kalau digambarkan, ini rumus kekulenya ya, jadilah HCl, kayak gini. Ya. Nah, ini ikatan kovalennya. Ya, ini HCl ya. Sekarang kita gambarkan lagi yang lain. Misalnya, ibu punya kita lanjutkan lagi. Contoh berikutnya misalnya ikatan kovalen pada CH4. CH4 ya. C itu 6, berarti 2
2, 4, H itu 1. 1. Kita gambarkan. C itu 1, 2, 3, 4. Sedangkan H, boleh nggak Bu kasih tanda yang beda? Boleh ya, untuk membedakan, oh ini teh elektron dari H, ini elektron dari C ya. Berarti pembentukan ikatannya gimana? Si C dia punya 4 elektron valensi. Artinya butuh 4 lagi, sedangkan H cuma butuh 1 ya. Berarti butuh 4H. Nah, seperti ini. Jadi terbentuklah ikatan kovalen tunggal. H cuma butuh 1 untuk jadi duplet, sedangkan C butuh 4 untuk jadi oktet. Lihat, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan H hanya butuh 2 ya. Nah, ini. Jadi kalau digambarkan, ikatan kovalennya adalah seperti ini. H, 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 H. Nah, C4 ya. Oke, next. Contoh berikutnya, misalnya ibu punya O. Nah, sekarang O. O itu 6. Bagaimana pembentukan ikatan kovalen pada O2 ya? O itu 6, maaf 6, 8. Berarti 2, 6. Maksudnya 6 itu elektron valensinya ya. Sekarang si O itu 6 elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya di sini ya. Ada O1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, biar oktet berarti kan butuh 2 lagi ya. Nah, ini butuh 2 lagi. Berarti dari mana? Ini baru 6. Berarti butuh 2. Ini, yang 2 ini. Ini juga ada. Nanti kita pakai bersama. Nah, yang 2 ini memposisikan diri. Jadi, biar berdekatan. Jadi, nanti seperti apa? Nah, nanti jadi begini. Nah, yang 2 ini ya. Di sini pun sama. Ya. Nah, jadi gimana dong? Nah, ini. Tak, tak. Ya. Jadi, terbentuklah 2 ikatan. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas kan? 8. Karena butuhnya 2. Jadi terbentuklah ikatan apa ini? Ikatan kovalen rangkap 2. Ya. Ikatan kovalen rangkap 2. Dan bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Sekarang kalau N2. N itu 7. Berarti 2, 5. Nah, butuh berapa biar jadi oktet? Berarti kan butuh 3 ya. Butuh 3. Kita gambar dulu N. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini N. 1, 2, 3, 4, 5. Kan butuh 3 ya. Masing-masing butuh 3. Ini punya 3 yang jomblo. Ini juga punya 3 yang jomblo. Akhirnya memposisikan diri ya. 1, 2, 3. Nah, ini pun sama ya. 1, 2, 3. Terbentuklah ikatan. Nah, ini. Kan jadi 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadilah apa? Ikatan kovalen rangkap 3. Ya. Ikatan kovalen itu macam-macam ya. Ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, ada ikatan kovalen rangkap 3. Masih ada nggak? Masih ya. Nanti ada lagi yang namanya ikatan kovalen koordinasi ya. Kalau H2 gimana, Bu? H2, H itu satunya. Satu. Jadi H1, H1. Udah, ini mah ikatan kovalen apa? Ini mah ikatan kovalen tunggal.
kayak gini nih H. Yang ini kalau digambarkan gimana Bu? Ini mah O2 ya. O, set, set. O, ya. Yang ini N. Kayak gini. Ya. Terus, kalau H2O gimana? H2O. 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 Berarti H itu 1, O itu 8. Berarti 2, 6. Kita gambarkan O-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, H butuh 1 kan? Berarti di sini. Di sini. H juga butuh 1. Yang ini. Nah, terbentuklah ikatan seperti ini. Ya. H-nya butuh 2, 1, 2. H ini juga butuh 2. O butuh 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Paham? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Next, sekarang CO2. CO2, C. C itu 6, berarti 2, 4. O, 8. 2, 6. Nah, bagaimana nih penggambarannya? Kalau seperti ini, berarti kita gambar dulu pokoknya mah O. O itu 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C, 4. 1, 2, 3, 4. C butuh berapa? 4, sedangkan O butuh 2. O butuh 2 ya, catat. Berarti nanti ngambil 2 dari sini. Ya, terus 2 lagi gimana? Berarti 2 lagi buat O, 1 lagi. Kan O-nya ada 2, ya. O-nya ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, patokannya ke sini, ke senyawanya. Yang dibentuk apa? CO2. Nah, ingat, O ini butuh 2, posisikan diri. Ya, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, yang 2 terpisah gabungin. Ini pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, si C kan diambil dua-dua tuh. Ya, jadi seperti ini. Ini ke sini, ini ke sini. Si O ngambil 2 dari sini. Yang O yang ini ngambil 2 dari sini. Dipakai bersama maksudnya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si C dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, inilah ikatan kovalen rangkap 2 ya. Jadi, pada CO2. Nah, nanti ada yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Yang seperti apa ikatan kovalen koordinasi itu? Ikatan kovalen koordinasi terjadi jika terdapat pasangan elektron yang hanya berasal dari satu atom. Yang berikatan. Nah, jadi kalau tadi kan dipakai bersama, masing-masing ngasih kan. Dari saya 1, dari kamu 1, gitu kan ya. Kita pakai bersama, terbentuk ikatan. Kalau ini enggak, dia hanya menyediakan ruang kosong saja, ya. Jadi dua-duanya istilahnya digendong, ya. Jadi dua-duanya dari atom yang dari salah satu atom saja. Contohnya apa? Misalnya contohnya pada SO3, ya. Ada SO3. SO3. S itu 16. Berarti 2, 8, 6. O, 8.
berarti 26 ya. Nah, jadi kita gambarkan dulu masing-masing struktur Lewisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu lupa ya, harusnya kita pakai tanda yang berbeda ya. Biar membedakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gini. Terus udah gitu gimana dong ya? S kan butuh berapa? S butuh 2 ya. O juga butuh 2 ya. S butuh 2, O butuh 2. Jadi si S memposisikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang 2 ini dipakai O. 2, 3. Jadi lihat. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang ini berikatan dengan O ya. Terus dua lagi gimana? Kan di sini O-nya ada 3 ya. Dua lagi ini O. Maaf, Ibu pakai tanda silang ya. Nah, yang dua lagi, ini kan baru 6 ya, berarti butuh 2 lagi. Sedangkan S udah full. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S itu udah full, gak butuh lagi elektron. Ya, jadi, tapi si O ini butuh. Ya, jadi yang dua ini dipakai oleh O. Ya, terus ada lagi O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih butuh 2 kan? Nah, yang 2 ini dipakai oleh O ya. Jadi, pasangan elektronnya berasal dari mana? Pasangan elektronnya berasal dari S ya. Jadi, terbentuklah ikatan kovalen koordinasi. Kalau digambar jadi gimana? S, ini ikatan rangkap ya. Nah, ini seperti ini. Tak, tak. Kenapa pakai tanda panah? Karena pasangan elektronnya dari S. Ikatannya ikatan tunggal, karena ini kan cuma sepasang. Ya enggak? Pasang. Ya, jadilah ini yang kita sebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Koordinasi. Yang ini ya. Nah, yang dua ini. Satu, itu ikatan kovalen koordinasi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ternyata nih ya. Oke. Ikatan kovalen poliatom. Videonya agak panjang ya. Sekarang Ibu akan sedikit bahas ikatan kovalen poliatom. Sekarang kalau atomnya banyak, poli itu banyak ya. Misal contohnya pada H2O2 ya. Tentukan ikatan kovalen pada H2O2 di mana H-nya 1, berarti 1, O itu 8, berarti 2, 6 ya. Seperti biasa gambarkan dulu ya. Di sini H-nya ada 2, O-nya juga ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H-nya ada 2, O-nya juga ada 2 ya. Nah, cara menggambarkannya gimana ya? Si H
H ini kan butuh 1, ya. H ini butuh 1. Berarti gimana? Ya ini nih, ngambil 1 dari O yang ini. Ya, yang ini pun sama, ngambil 1 dari O. Nah, kita gambarkan dulu, ya. Oh, jadi yang ini udah berikatan nih. Yang ini udah berikatan nih, ya. Jadi H, ini X, ini O ya. Nah, yang ini kan berikatan ya. Maaf, ini cuma 1. Ini cuma 1 ya. Tuh, ini cuma 1. Yang ini pun sama. Oke, kita gambarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan. Ada yang jomblo kan? Ini jomblo, ini jomblo. Berarti yang jomblonya bagaimana? Ya, yang jomblo ini ya kita pasangkan dengan yang ini. Ya, harusnya posisinya pindahin ya. Jadi posisinya kita ke atas kan. Jadi kita gambar ulang ya. Kita gambar ulang. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ini yang jomblo ya. Kita deketin dengan O yang jomblo lagi. Di sini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang berpasangan dengan H. Nah, ini ya. Ini tukar posisi. Jadi, ini berikatan. Ya. Atau biasanya digambarkannya kayak gini ya. Ini hanya menunjukkan aja tadi yang jomblo ya. Akhirnya dapat pasangan. Nah, jadilah H2O2 ya. Seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Contoh lain lagi, bisa kalian ada yang masih pusing untuk ion poli atom. Gimana ya? H2SO4 coba. H2SO4 Tah ya banyak. H2SO4 H-nya 1 berarti 1, S itu 16 berarti 2, 8, 6, O itu 8 berarti 2, 6. Nah, cara menggambarkannya gimana? Greennya berarti H1. Terus H-nya ada berapa cenah? H-nya ada 2 ya. Jadi sesuai dengan senyawa, ingat ya, menggambarkan tuh jangan nambah-nambah atom. H-nya ada 2, berarti kayak gini. H-nya ada 2, terus S-nya ada berapa? S-nya ada 1 dengan valensi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini warnanya cuma ada merah ya. Kemudian O-nya ada berapa? O-nya ada 4. Kita gambarkan O-nya ya. O-nya ada 4. Jadi di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, diapain? Kita lihat ya. H2SO4. H butuh berapa? H itu butuh 1. Sedangkan O harus 8. S juga harus 8. H
Karena biasanya SO4 itu satu kesatuan, ya. Berarti S itu mengikat O, maka otomatis si H pasti dia mengikat O, ya. Jadi H tidak berikatan dengan S, ya. Jadi kayak yang tadi lagi, ini H, inilah tanda silang lagi ya. Bedain. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang berikatannya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang berikatannya. Udah. Terus, udah gini gimana? Nah, ada elektron yang nganggur. Yang ini ya. Ini elektronnya nganggur nih. Ini elektronnya masih sendiri, belum berikatan. Terus nanti udah gitu diapain? Dipakai berikatan, ya. Berikatan dengan siapa? Berikatan dengan lanjut ya. Nah, yang dua ini kita pakai berikatan dengan S, ya. Jadi yang ini kita gabungkan dengan S. S sendiri tadi gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ini nanti ke sini, ya. Yang ini nanti ke sini. Yang ini nanti ke sini. Lumayan ya. Jadi kalau digambarkan gimana, Bu? Oke, kita gambarkan ya. S-nya itu 1, 2, 3, 4. Yang ini udah ya. 1, 2, 3, 4. Yang ini, tadi kata Ibu berpasangan dengan yang mana? Dengan yang ini ya. Berarti kita gambarkan si O-nya. Boleh nggak pakai tanda silang yang O? Nah, yang ini oh ya. Si O ini udah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada yang berpasangan dengan H. Berarti ini yang dengan H ya. Terus yang S yang bawah berikatan dengan yang ini. Ya, yang ini ya. Berarti berikatan dengan O, O, O. Ibu tidak konsisten ya, bentar. Maaf ya. Jadi yang mana yang X, yang mana yang titik ya. Baiklah. Ini maafkan. Ibu teh, ini tidak konsisten. Oke, ini kan S, elektronnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan ada yang jomblo 2 ya, 1, 2. Yang jomblo ini berpasangan dengan yang jomblo dari O yang pertama. Ya, ini O yang pertama. Ya, ini O yang pertama. Elektronnya ada berapa O yang pertama? 1, 2, kita gambarkan. 1, 2. Kemudian ini yang jomblo. Ya, Ibu kasih jadi silang deh di sini. Berarti ini juga silang ya. Ih, tuh kan lupa deh Ibu. Nah, ini jadi tanda silang aja ya. Maaf. Nah, berarti yang dua ini Ibu gambar ya. 1, 2. Terus yang ini 3, 4. Kemudian yang jomblo ini 5. Ini kan berpasangan ya. Nah, terus yang ini berpasangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang ini dengan H. Nah, ini. Ini O ya, O yang ke-1. Ya, ini O yang ke-1. Kemudian O yang kedua. Sekarang O yang kedua yang ini. Ya, berarti ada yang jomblonya ini. Yang jomblo berpasangan dengan S. Ini. Terus ini ada 2, 1, 2. Ya, 1, 2. Terus yang ini 3, 4. Kemudian yang berikatan dengan H. Ya. Nah, ini yang berikatan dengan H. Ini kan, ya. H2SO. Nah, O-nya tinggal berapa lagi? O-nya tinggal 2 lagi ya.
O-nya berarti ikatan kovalen koordinasi lagi. Kenapa? O-nya kan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, si ini dipakai oleh O. Kemudian O satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini. Ya. Sendiri udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada ikatan kovalen koordinasinya ya. Ikatan kovalen koordinasi. Kalau digambarkan kayak gini. S, nah, ini O, ini koordinasi ya yang Ibu pakai tanda panah. Terus ini O, ini ikatan kovalen tunggal biasa. H, H, ya. Nah, H2SO4. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen poliatom. Mudah-mudahan bisa ya menggambarkannya. Baiklah, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke sifat ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini dalam keadaan pada cair dan gas tidak dapat menghantarkan listrik katanya. Tapi ada pengecualian ya. Ada yang namanya ikatan kovalen polar. Nah, ikatan kovalen polar mah dia bersifat konduktor atau menghantarkan listrik ya. Jadi pengecualian untuk ikatan kovalen polar. Pada umumnya tidak larut dalam air tapi dapat larut di pelarut non polar. Pada umumnya mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Kemudian ini pun terbentuk dari golongan non logam sama non logam. Ya, kalau tadi ikatan ion itu logam dan non-logam, kalau ini non-logam, non-logam. Oke, lanjut. Dikit lagi ya. Penyimpangan kaidah oktet. Apa sih maksudnya? Ternyata tidak semua senyawa memenuhi kaidah oktet. Bahkan ada yang kurang, bisa jadi ada yang lebih. Contoh misalnya pada CO ya. C itu kan 6, berarti 2, 4. O itu 8, berarti 2, 6. Ternyata pada CO, C 1, 2, 3, 4, O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pembentukan senyawanya, si O butuh berapa? O itu butuh 2 lagi ya buat jadi 8. Nah, dia meminta 2 dari C. Nah, kayak gini. Si O dapat 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi si C dia cuma dapat 6 ya. Si C 6 elektron sedangkan si O sudah stabil 8 elektron. Nah, tapi ada senyawanya CO ada ya. Jadi inilah salah satu contoh penyimpangan kaidah oktet. Jadi walaupun ternyata kurang dari 8, dia bersifat stabil juga ya, tapi dia sangat reaktif loh ya. Maksudnya dia dengan oksigen, CO itu lebih mudah berikatan dengan hemoglobin. Bahaya CO ya, gas tidur, gas mematikan, membunuh pelan-pelan, gas CO itu karbon monoksida ya. Atau misalnya BF3 ya. Ini yang menyimpang ya, tidak semua senyawa menyimpang kok. Jadi ini aja nih. Ada BF3. B itu berapa sih B itu? B5 berarti 2, 3 ya. F9 jadi 27. Berarti B-nya valensinya 1, 2, 3. Si F7 ya. F7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti F-mu butuh satu lagi. Jadi F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia mengikat ke sini. F-nya kan ada 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berikatan ke sini.
F satu lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini IC B sendiri dapat berapa? F dapat 8, sedangkan si B cuma dapat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini contoh yang lain. Ya, ini yang kurang. Emang ada yang lebih? Ada yang lebih juga ya. Kira-kira, nah kalau yang lebih contohnya PCL 5 ya. Nih, aduh, merah. PCL 5. P itu 15, berarti 285. CL 17 ya. 287. CL-nya ada 5 ya. P-nya ada 1, berarti P 1, 2, 3, 4, 5. Ah, CL-nya ada 5 ya. Jadi gimana dong? Jadi CL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berikatan ya. CL lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dipakai berikatan. CL lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berikatan, baru 3 CL-nya. Kan CL-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berikatan ke sini. Satu lagi CL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini dipakai berikatan. CL-nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi si P dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elektron. Ya, kalau tadi kurang, ini 6 elektron. Kalau di sini masih P-nya dapat 10 elektron. Tapi senyawa ini ada nggak? Ada, ya. Karena segala sesuatu pasti ada yang mahiwalnya, ya. Betul tidak? Ah, iya. Lanjut ya, materi berikutnya. Kepolaran molekul. Apa sih kepolaran molekul? Jadi kepolaran molekul itu eh, ternyata ya, yang namanya elektron itu bisa terdistribusi ke salah satu atom ya. Jadi mana ini teh? Apa sih polarisasi? Polarisasi adalah peristiwa terjadinya kutub akibat adanya pasangan elektron yang lebih tertarik ke salah satu atom, ke salah satu atom. Nah, ini disebut dengan polarisasi, ya. Nah, ikatan yang terbentuk disebut dengan ikatan kovalen polar. Ikatan yang terbentuk namanya ikatan kovalen polar. Contoh misalnya ya, HCl. H itu 1, Cl itu ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mana yang lebih negatif? Ternyata di sini ya, lihat. Distribusi elektron lebih banyak di Cl kan? Artinya si elektron lebih banyak tertarik ke sini. Berarti si H bagaimana? Ya, karena si Cl ini nih lebih tertarik ke satu atomnya, si elektronnya ke Cl, maka dia lebih negatif, sedangkan si H itu lebih positif. Kenapa? Karena distribusi elektron lebih banyak di Cl. Nah, makanya ini terbentuklah ikatan kovalen polar. Konduktor, konduktor. Ya.
Nah, biasanya ciri dari ikatan kovalen polar biasanya ya, cirinya itu tidak simetris ya. Biasanya cirinya ya, cirinya itu tidak simetris. Terus lanjut lagi, contoh berikutnya, misalnya kalau yang non polar gimana ya? Kalau yang non polar berarti gaya tarik elektronnya biasanya sama ya. Contoh misalnya ini yang polar ya. Ini yang polar. Kalau yang non polar misalnya CH4. C itu 4, 1, 2, 3, 4. H itu 1 ya. Nah, kalau kayak gini, lihat distribusi elektronnya sama ya. Jadi kalau misalnya sama, berarti ini mah ikatan kovalen non polar. Metris ya, ikatan kovalen non polar ya. Biasanya ini non konduktor atau tidak menghantarkan listrik. Ini ya contoh ikatan polar dan non polar. Lanjut next. Nah, terakhir ikatan logam. Ikatan logam, lihat dulu deh sifat logam ya. Sifat logam itu contohnya besi ya, nikel, itu logam-logam banyak, natrium. Mengkilat, dapat menghantarkan arus listrik dan kalor dengan baik, mudah ditempa, dapat diulur menjadi kawat ya. Nah, ikatan logam biasanya ini tersusun atas isi kristal yang terdiri atas ion-ion positif nih, ion-ion positif nih yang berada di dalam lautan elektron, itu elektron hukum ya. Nah, elektron-elektron ini bebas bergerak dari satu inti atom ke inti yang lain nih, ada tanda panahnya ya. Berarti apa? Nah, dia bebas bergerak ya. Karena bebas bergerak, bisa menghantarkan listrik dengan baik. Yang namanya elektron kan dia membawa muatan ya, bawa muatan negatif. Nah, elektron yang bebas bergerak dari satu inti atom ke inti atom lain, ini namanya apa? Elektron terdislokalisasi. Nah, ini ya, delokalis. Elektron move freely, bergerak bebas. Kadi itu kadi ya. Nah, gaya tarikan inti atom logam dengan lautan elektron mengakibatkan terjadinya ikatan logam. Kemudian adanya elektron yang dapat bergerak bebas dari satu atom ke atom lain ini menjadikan logam sebagai penghantar yang baik ya, baik itu penghantar listrik atau penghantar panas. Ya, baiklah, mudah-mudahan bisa dipahami ya materi ini. Oke, jadi eh, materinya sampai situ ya. Tadi kita udah belajar ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan biar lebih paham lagi, silahkan kerjakan PR-nya ya. Dicoba dulu ya. Nanti kalau nggak paham silahkan tanyakan ke ibu ya. Nah, ini ikatan ion nih K2S, MgF2. Kemudian yang ini struktur Lewis dari molekul di bawah. Nah, ini ada yang poliatom ya. Silakan coba dulu ya. Baiklah, semangat. Kalau nggak paham tanyakan ibu ya. Semoga materi ini bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.